Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas tentang larutan buffer dan hidrolisis garam. Kita lihat yang pertama dulu, larutan buffer atau penyangga. Larutan buffer atau penyangga adalah larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya dari penambahan asam, basa maupun pengenceran oleh air. pH larutan buffer tidak berubah atau konstan setelah penambahan sejumlah asam, basa, maupun air. Dan jika terjadi perubahan pH, itu juga perubahan yang sangat kecil. Ya, catatannya, jika terjadi perubahan pH, itu hanya perubahan pH yang sangat kecil. Oke. Nah, apa itu hidrolisis garam? Hidrolisis garam adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan garam dengan sifat-sifat atau dengan jenis-jenis hidrolisisnya, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Nah, yang mana yang tidak terhidrolisis? Yang kuat dengan kuat, yang pertama, ini tidak terhidrolisis. Tidak terhidrolisis, oke? Kuat dengan kuat tidak terhidrolisis. Kalau kuat dengan lemah dan lemah dengan kuat, yang dua ini adalah hidrolisis sebagian atau parsial. Kalau lemah dengan lemah, ini akan terhidrolisis sempurna. Sifat garamnya seperti yang sudah kita jelaskan di materi sebelumnya, di video sebelumnya. Kalau pembentuknya kuat dan lemah, yang kuat asam berarti sifatnya asam. Kalau yang pembentuknya adalah basa kuat dan asam lemah berarti garamnya akan bersifat basa. Kalau yang membentuk adalah asam lemah dan basa lemah, tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Oke. Kita lihat satu contoh, beberapa contoh ya. Pertama kita lihat satu pertama dulu. Perhatikan kurva perubahan harga pH pada titrasi asam lemah dengan basa kuat. Daerah kurva yang merupakan larutan penyangga. Asam lemah dengan basa kuat, berarti larutannya akan bersifat basa. Yang dihasilkan akan bersifat basa. Yang mana yang basa? Merupakan larutan penyangga untuk mempertahankan pH. Buffernya buffer, ini untuk penyangga. Oke, buffernya adalah berarti buffer asam. Yang mana asam? Berarti di daerah P. Oke. Terdapat, karena lemah ya, jadi pH-nya di atas. Kalau yang kuat pH-nya di bawah. Nomor 2, terdapat beberapa larutan yang menghasilkan larutan penyangga. Penyangga bisa terjadi dari lemah tambah kuat. Hanya ini yang bisa menjadi penyangga. Berarti kalau 1 dan 2 masih mungkin, mungkin. 1 dan 4 masih mungkin, 1 dan 4 tidak mungkin. Karena kuat dengan kuat. 2 dan 4. 2 dan 4. Ini tidak mungkin terjadi. Karena 2 asam, 4 juga asam. 3 dan 4. Basa kuat dan asam kuat. Tidak mungkin juga terjadi. 4 dan 5. Asam kuat dan asam kuat. Tidak mungkin juga terjadi. Yang mungkin adalah yang A. Nah, syaratnya apa ini untuk buffer? Yang terjadi selain yang pertama, lemah dengan kuat, syarat lainnya yang pasti, yang lemah dalam stokiometrinya, yang lemah harus berlebih. Oke, kita kali yang lemahnya yang harus berlebih. 1 dan 2. Kita kali aja molaritas dengan volume. 20 kali 0,1 berarti 2. Yang lemahnya 2-nya 20 kali 0,2, 4. Berarti yang lebih yang 4. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor berikutnya tentang hidrolisis garam. Perhatikan ya, CH3COONA berarti dari asam lemah dengan basa kuat. Berarti garamnya akan bersifat basa, benar. pH-nya 7. Oke, benar sampai di situ. Nah, hidrolisisnya menjadi
Yang sisa karena bersifat basah berarti ada sisa OH, OH min. Benar. Pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, CaSO4. Ini dari mana? CaOH basa kuat, SO3H2SO3 asam lemah. Masih mungkin ya. Tapi katanya bersifat basa. Salah. Karena basanya yang kuat, seharusnya dia masih bersifat basa. Yang ada option 2-nya langsung coret aja karena sudah salah. Jadi kita tinggal memilih 3 dan 4. Yang nomor 3, amonium sulfat dari basa lemah dengan asam kuat, berarti akan bersifat asam, benar. pH-nya 7. Kalau sifat asam berarti akan kelebihan proton. H3O+, oke. Dan H3O+, karena apa? H3O+ ini bisa lagi terionisasi menjadi H2O ditambah H+. Ada ion H+. Berarti 3 seluruhannya benar. Jadi jawaban kita 1 dan 3. Kenapa enggak 4? Kita lihat 4. Lemah dengan lemah. Berapa pH-nya atau berapa sifatnya? Ini tergantung dari nilai Ka dan Kb-nya. Sementara Ka dan Kb-nya tidak diketahui. Oke, soal nomor 4. Campuran dari 100 ml barium hidroksida dengan asam nitrit dengan Ka. Kita lihat ya. Kita stoikiometrikan dulu. BaOH 2 kali bereaksi dengan HNO2 akan menghasilkan BaNO2 kali ditambah H2O. MRS 100 dikali 0,1 10. 100 dikali 0,2 20. Kita lihat 10 bagi 1 10. Sudah setara ya reaksi kita, 20 bagi 1, 20. Yang reaksi pembatas adalah yang kecil. Berarti basanya, basa kuatnya habis, yang sisa tinggal asam lemah. Berapa yang lemahnya bereaksi? 1 per 1 kali 10. 10 milimol bereaksi, sisanya 10. Nah, yang lemah yang sisa, berarti kita menghitungnya buffer asam atau hidrolisis. Lemah sisa berarti dia adalah buffer. Masukin buffer apa? Buffer asam, karena asamnya yang lemah yang sisa. Berarti H+ sama dengan Ka dikali mol yang sisa, mol sisa, dibagi dengan konjugasinya. Oh, belum setara ya. Berarti ini 2 kali, maaf. 2 kali, H-nya kita ada 4, ini juga 2 kali. Berarti 10 per 2, 10. Sama-sama habis. Kalau sama-sama habis, berarti ini adalah hidrolisis garam. Oke, hidrolisis garam. Sifatnya berarti basa. Oke, I'm so sorry. OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Konsentrasi garamnya berarti ini tetap 20. 1 per 2 dikali 20. Berarti ini juga 10 milimol. Sama dengan Kw-nya masukkan 10 pangkat minus 14 per Ka-nya 5 kali 10 pangkat minus 4 dikali milimolnya, berarti molaritasnya 10 per volume total 200. Coret-coret. Berarti 0,05 atau 5 kali 10 pangkat minus 2. 5 kali 10 pangkat minus 2. Coret 5-nya. 14 tambah 2, 16. 16 dikurang berarti akar dari 10 pangkat minus 12. Sama dengan 10 pangkat minus 6. Berarti pH-nya sama dengan 6. 6 ditambah setengah logaritma 2. Kayaknya ini ya, kalau mau mati-matiin matematikalnya. Oke, kita lanjutkan. Thank you for watching. Kita akan melanjutkan video berikutnya di sesi berikutnya.
Oke, insya Allah manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.